Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Nurul Fadilah dengan NIM 0518011922 akan mempraktikkan tentang pembuatan basis data MySQL melalui PHP MyAdmin. Berdasarkan studi kasus tugas 2, sudah ditentukan ERD-nya dan tinggal membuat basis data MySQL melalui PHP MyAdmin. Pada desain ERD ini terdapat entitas-entitas utama, yaitu entitas dokter, entitas pasien, dan entitas administrator. Kita langsung saja membuat basis data MySQL menggunakan melalui PHP MyAdmin. Sebelum itu, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya di SunPP. Jika sudah, kita langsung saja buka localhost PHP MyAdmin. Setelah itu kita buat database baru, kita beri nama rumah sakit. Dalam database rumah sakit ini terdapat tabel dokter dengan jumlah kolom 7 kolom, 7 atribut. Oke. Ya, yang pertama kita tambahkan dulu ID dokter, punya integer dengan panjang nilai 3, kemudian indeksnya primary, dan auto increment-nya dicentang. ID underscore dokter ini sebagai atribut utama atau primary key dari tabel dokter. Selanjutnya ada nama underscore dokter, tipenya varchar, panjangnya 30, kemudian ada tanggal lahir, tipenya adalah date, kemudian ada alamat underscore dokter, tipenya varchar dengan panjang nilai 100. Ada nomor underscore HP, tipenya varchar, panjang nilainya 15. Ada spesialis, tipenya varchar dengan panjang nilai 15. Dan yang terakhir ada waktu underscore kerja, tipenya varchar, panjang nilainya 100. Sudah, kita klik simpan. Dan untuk tabel dokternya sudah dibuat. Kita lanjut ke entitas berikutnya, ada entitas pasien. Yang pertama ada atribut ID underscore pasien, integer, panjang nilainya 3, indeksnya primary, dan auto increment. ID underscore pasien ini sebagai atribut primary key dari tabel pasien. Setelah itu ada atribut nama underscore pasien, tipenya varchar dengan panjang nilai 30. Ada jenis kelamin, tipenya varchar dengan panjang nilai 1. Dan juga ada alamat underscore pasien, tipenya varchar dengan panjang 100. Kita klik simpan.
Kemudian kita tambahkan tabel baru, yaitu administrator. Tabel administrator memiliki atribut ID_admin dengan tipe integer panjang nilai 3, auto increment, yang otomatis primary key. Kemudian ada nama _admin, tipenya varchar dengan panjang nilai 30, dan ada atribut waktu _jaga, tipenya varchar dengan panjang nilai 100. Kita klik simpan. Ada juga entitas baru, tabel baru dari relasi many-to-many dari tabel atau entitas dokter dengan entitas pasien. Nama pasien_dokter. Dalam tabel ini ada atribut ID yang merupakan primary key-nya. Kemudian ada ID_pasien, integer tipe nilainya 3, dan ada ID_dokter. Punya integer nilainya 3 juga value-nya. Satu kita simpan. Nah, di tabel pasien_dokter ini memiliki foreign key, yaitu ID_pasien, yang nantinya berasal dari primary key dari tabel pasien, dan juga ada foreign key ID_dokter yang berasal dari primary key dari tabel dokter. Nah, kita tentukan dulu sebagai foreign key-nya. Dan setelah itu ada juga dua atribut, yaitu waktu _periksa, jenisnya adalah date, dan juga resep, tipenya varchar dengan panjang nilai 100. Jadi di tabel pasien_dokter ada dua foreign key, dan ada primary key-nya yaitu ID. Kita lanjut ke entitas selanjutnya, ada di nama tabelnya adalah daftar. Tabel ini ada ID_daftar yang merupakan primary key-nya. Kita klik auto increment, dan nama indeksnya primary yang menunjukkan dia sebagai primary key. Terus ada juga ID_pasien, dan juga ID_admin. Tabel daftar ini merupakan entitas baru karena hubungan many-to-many dari tabel administrator dengan tabel pasien. Oleh karena itu, foreign key dari tabel daftar ini, ID_pasien, itu berasal dari primary key tabel pasien, dan juga foreign key ID_admin yang berasal dari primary key dari tabel administrator. Kita tambahkan tabel baru lagi, yaitu dokter_admin.
sini sebagai primary key-nya yaitu ID underscore data dan panjang nilai 3. Nah, di tabel ini juga memiliki primary key yaitu ID underscore dokter yang berasal dari primary key tabel dokter. Terus juga ada foreign key ID underscore admin yang berasal dari primary key tabel administrator. Oke, jadi database rumah sakit ini ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter underscore admin, pasien, dan pasien underscore dokter. Kita buat relasi. Kita buat relasi antar tabel ini. Kita buat relasinya antara tabel dokter sebagai primary key-nya, dan di sini foreign key-nya yang ID underscore dokter juga. Selanjutnya kita dari primary key ID pasien, dari tabel pasien ke tabel pasien underscore dokter ke foreign key-nya. Kita buat relasinya. Kita ke tabel dokter dan administrator. Kita beri relasi antara ini yang primary key dari tabel dokter ke foreign key yang dokter underscore admin. Ya, ini karena belum ada indeksnya, kita beri indeks dulu di ID dokter. Sebagai foreign key-nya, yang tadi ID dokter sudah dikasih primary key, foreign key, terus kita juga kasih indeks ke ID underscore admin sebagai foreign key-nya. Kita kembali ke desainnya. Ya, kita lanjutkan. Kali ini kita akan menambahkan relationship antara dokter dengan administrator di tabel dokter underscore admin, yang mana primary key-nya yaitu ID underscore dokter di tabel dokter ke foreign key ID underscore dokter di tabel dokter underscore admin. Nah, itu kita ke tabel administrator dengan tabel dokter underscore admin, yang mana primary key-nya yaitu ID underscore admin ke foreign key-nya ID underscore admin di tabel dokter underscore admin. Ya, ini relasi antara tabel
dokter dengan tabel administrator sudah, kemudian tabel pasien dengan tabel dokter sudah. Selanjutnya kita ke relasi antar tabel pasien dengan tabel administrator. Kita buat relasinya. Yang mana primary key dari tabel pasien kita hubungkan ke foreign key dari tabel daftar, yaitu ID pasien. Dan satu lagi yaitu tabel administrator primary key-nya kita hubungkan ke tabel daftar foreign key ID_admin. Dirapihkan. Ya, jadi inilah database MySQL, database-nya rumah sakit, menggunakan PHP MyAdmin. Demikian praktikum tugas 2 basis data pembuatan database MySQL menggunakan PHP MyAdmin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.